Halo kawan-kawan semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan tryout ya, semacam tryout ataupun soal-soal terkait dengan kepemiluan yang akan kita bahas menjelang tes CAT yang akan kita persiapkan untuk seleksi tes PPK tahun ini ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan tryout ataupun soal-soalnya, dan di soalnya pun kita sudah berikan terkait dengan jawabannya, sehingga nanti teman-teman sudah bisa mengidentifikasi jawaban ini. Teman-teman bisa untuk melihat dan menggali dan juga bisa mengoreksinya sama-sama untuk mengoreksi apakah memang soalnya benar atau salah. Bisa komen di bawah ataupun di komentar di bawah ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dulu dan juga nyalakan loncengnya ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, langsung saja untuk pembahasan tryout ataupun soal-soal yang terkait dengan kepemiluan, kaitannya persiapan untuk tes seleksi PPK, tes CAT ini seperti apa soalnya? Simak videonya berikut ini. Oke, kita bacakan soalnya di sini. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Pemerintah dan pemerintah daerah. D. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. E. Perusahaan swasta nasional. Jawaban yang benar adalah E. Perusahaan swasta nasional. Soal berikutnya. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon. B. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih. C. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan suara urutan di daftar calon. D. Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. E. Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Jawaban yang benar adalah C. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. Soal berikutnya. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara. B. Obeng untuk mencoblos. C. Sampul kertas dan segel. D. Surat suara. E. Tinta. Jawaban yang benar adalah B. Obeng untuk mencoblos. Soal berikutnya. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR. B. DKPP. C. Mendagri. D. Presiden. E. Pengadilan. Jawaban yang benar adalah D. Presiden. Soal berikutnya. Pada pemilu 2009, pemilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Two-round system. E. Proporsional. Jawaban yang benar adalah D. Two-round system. Soal berikutnya. Pada pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C.
First past the post. D. Two-round system. E. Proporsional. Jawaban yang benar adalah B. Proporsional terbuka. Soal berikutnya. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU Republik Indonesia memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah D. DPR dan Presiden. Soal berikutnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam A. TAP MPR nomor 3 tahun 1978, B. TAP MPR nomor 2 1978, C. TAP MPR nomor 3 tahun 1979, D. TAP MPR nomor 2 tahun 1979, E. TAP MPR nomor 1 tahun 1978. Jawaban yang benar adalah B. TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Soal berikutnya. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan UUD 1945, C. Pancasila, D. Piagam PBB, E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya, yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan Panwas Pemilu Kada, E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawaban yang benar adalah E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar.